Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini saya mau membahas tentang agama BTS ya. Dan agama BTS ini udah viral banget aku pikir. Beberapa hari yang lalu juga ada yang ngirim saya postingan yang di situ tertulis agama BTS ya. Sebenarnya saya udah lama tahu tentang agama BTS ini, cuman ya baru sempat bahas sekarang gitu. Ya mohon maaf ya baru sempat bahas sekarang karena udah banyak yang request masuk gitu, bang bahas tentang agama BTS bang, tanggapan abang tentang agama BTS bang gitu. Dulu sebenarnya juga sempat saya up itu agama BTS ya, sampai si pemilik grup telegramnya itu ya nge-mention saya, nge-tag down akun si Wajdi Azim gitu. Ya kan? Di sini saya mau menjelaskan saja bahwasannya grup telegram agama BTS itu belum tentu kebenarannya. Bukan berarti saya membela BTS atau membela ARMY ya. Karena saya bukan K-popers juga, tapi saya sebagai seorang muslim ya harus adil dalam menilai gitu loh. Jangan sampai hanya karena saya pribadi nggak suka dengan culture Korean Wave lalu kemudian saya boleh gitu ngefitnah sesuatu hal tanpa data dan bukti yang akurat. Ya nggak gitu-gitu juga gitu. Yang saya lihat tentang agama BTS ini ya, sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya ini kayak framing gitu loh. Ya, karena kan framing itu adalah salah satu strategi dalam ilmu komunikasi kan, yang ujung-ujungnya ya membentuk opini publik terkait suatu hal yang dia framing sebut. Kita nggak usah bahas agama BTS dulu deh. Saya dulu pernah nonton salah satu film yang genrenya perang ya, karena kebetulan saya juga suka banget film yang genrenya perang, action gitu, saya suka tuh yang begitu-begituan. Nah ketika saya nonton film perang yang diproduksi oleh salah satu produksi film di Amerika, jadi ceritanya ada tentara Amerika yang bertugas di Afghanistan gitu kan, tentara Amerika yang bertugas di Irak, atau tentara Amerika yang bertugas di Timur Tengah pada umumnya lah, ya, di wilayah konflik di Timur Tengah. Yang pertama, saya melihat di film itu ada seorang wanita muslimah. Dia dihukum sampai meninggal disebabkan di dalam hukum syariat Islam di dalam film tersebut ya. Hukum Islam di dalam film tersebut ya, jangan dibilang nanti syariat Islam enggak. Tapi hukum Islam di dalam film tersebut mengatakan bahwasanya wanita itu enggak boleh berpendidikan. Lalu kemudian datanglah tentara-tentara Amerika yang seolah-olah menjadi pahlawan gitu kan. Jadi situ saya mikir bahwasannya ini kok kayak nyudutin Islam ya. Islam itu nggak melarang apabila seorang wanita itu ingin memiliki pendidikan yang tinggi, itu nggak dilarang di dalam Islam. Ya, yang dilarang itu kan ketika seorang wanita itu tidak tahu kewajiban dia. Ya, yang dilarang itu kan ketika seorang pria nggak tahu kewajiban dia. Lagi pula kalau teman-teman tahu, pendiri universitas modern pertama kali di dunia itu seorang wanita muslimah, namanya Fatimah Al-Fihri, tahun 859 Masehi di Maroko. Ya, nama universitasnya Universitas Qarawiyyin. Nah, nanti teman-teman searching dah itu dah, Universitas Qarawiyyin. Jadi nggak benar gitu ya apabila seseorang itu nge-framing seolah-olah Islam itu menindas gitu. Sama halnya dengan kasus agama BTS ini teman-teman sekalian. Yang saya lihat kayaknya agama BTS ini pelakunya ya mungkin ya haters atau bocil-bocil yang dia juga K-popers gitu kan. Mungkin dia juga sama-sama K-popers tapi konflik hanya karena berbeda fandom gitu loh. Ya bisa jadi kan, antar beda fandom terus gelut gitu, antar beda fandom terus ribut gitu. Nah lalu kemudian pelaku yang mengatasnamakan agama BTS ini membentuklah satu opini yang seolah-olah itu nanti ujung-ujungnya ya masyarakat itu akan memandang buruk gitu loh. Tapi saya kasih tahu sekali lagi di sini bahwasannya saya bukan membela BTS ARMY ya, atau membela fandom-fandom yang lainnya. Ya, saya nggak membela karena saya bukan K-popers ya. Sekalipun saya nggak serg dengan Korean Wave, tapi bukan berarti juga kita boleh nge-framing orang gitu loh dengan cara-cara yang seperti ini ya. Jahat juga sih sebenarnya. Nah, untuk teman-teman pelaku ya, barangkali teman-teman yang ada di balik grup agama BTS atau fandom-fandom lain lah, agama NCT juga ada tuh, agama EXO dan lain sebagainya. Kalaupun kita pengen saudara-saudara kita taubat dari yang namanya K-pop atau Korean Wave, saya rasa nggak perlu lah pakai cara-cara beginian. Kalaupun kita mau dakwain saudara-saudara kita, kalaupun kita mau nasihatin saudara-saudara kita yang masih suka sama K-pop atau Korean Wave lah, ya kita nggak perlu juga sampai-sampai kita ngehina idola-idola mereka gitu kan. Justru ketika kita menghina idola mereka, itulah sesuatu hal yang bikin saudara kita tuh yang masih tenggelam tuh semakin cinta sama idola-idola mereka. Ya sampai ada yang ngehina-hina kayak biasa lah, yang ngata-ngatain plastik gitu kan. Ya mau nggak usah lah kita ngejelek-jelekin idol mereka gitu loh. Justru mereka tuh akan terpancing untuk membela idola mereka. Justru mereka tuh akan terpancing untuk membela fandom-fandom mereka. Ya yang ujung-ujungnya balik lagi, rasa cinta mereka sama culture Korean Wave itu akan semakin besar. Ya mereka juga nggak bakal peduli asal Anda itu adalah saudara dia sesama muslim, atau tingkat pemahaman agama Islam Anda itu tinggi, atau tingkat Anda adalah seorang ustadz, bahkan seorang ulama sekalipun. Kalau Anda menghina idola mereka, Anda jelek-jelekin fandomnya mereka, ya mereka bakal membela. Ya namanya mereka udah jatuh cinta sama itu kan. Ya saya rasa itu wajar ketika mereka membela sesuatu hal yang mereka senang dengan hal itu. Ya maka kalau kita mau dakwain teman-teman kita yang masih suka dengan K-pop, ya mulailah mikir gimana caranya nggak ngehina dulu nih. Ya, kita nggak perlu ngata-ngatain plastik, ngata-ngatain banci atau kata-kata hina-hinaan dan lain sebagainya lah. Fokus aja gimana caranya kita nasihatin saudara-saudara kita. Fokus aja gimana caranya supaya teman-teman kita tuh cinta sama Islam. Itu udah keren banget ya kalau visinya begitu. Tapi kalau udah ngehina duluan, ya
mending perlu diperbaiki dulu lah niatnya. Lagi pula kalau ada seandainya saudara-saudara kita yang ngejilatin pisau, ya, lalu kemudian lidahnya itu berdarah gitu kan, ya kita nggak perlu ngejelek-jelekin pisaunya. Kita kan nggak ada hubungan sama pisaunya. Mending nasihatin aja saudara sendiri. Yang kita benci itu kan penyimpangan yang ada di dalamnya, bukan orang-orangnya. Apalagi orang-orangnya itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Ya mau yang nggak perlu lah kita benci sama mereka. Mereka tuh butuh diselamatkan dengan Islam, bukan dibenci begitu. Sekali lagi saya katakan bahwasanya saya bukan K-popers, saya bukan membela fandom manapun, saya bukan membela idola manapun. Baik teman-teman semua, segitu dulu tanggapan saya berkaitan dengan agama BTS atau agama EXO atau agama NCT atau agama-agama yang lainnya lah. Ya intinya di video kali ini saya mau menjelaskan saja bahwasannya ini belum tentu kebenarannya. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan gampang kita kegoreng sama opini-opini publik ya, dan itu belum tentu kebenarannya. Ya kita sebagai seorang muslim kita harus adil dalam menilai. Jangan sampai ketika kita nggak suka dengan sesuatu hal lalu membuat kita nggak adil dalam menilai. Catat baik-baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.